Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prita Cahyani, saya ketua dari kelompok 7. Nah, kali ini kelompok 7 akan membahas studi kasus tentang teller Bank BRI cabang Tamrin melakukan transaksi fiktif sebesar 9,8 miliar jadi tersangka korupsi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada saya sendiri Prita Cahyani, ada Nila Oktavia, ada Fitri Rusandi, ada Intan Amelia Jati, ada Dinda Rosalinda, ada Mutiara Hidayatullah, dan Fitri Nuraini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dalam arti sempit, korupsi adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya untuk keuntungan dirinya dengan cara melanggar hukum. Transaksi fiktif adalah transaksi pengeluaran kas yang didukung dengan bukti pengeluaran fiktif. Secara formil transaksi tersebut didukung dengan bukti fiktif, namun secara material atau objeknya, barangnya tidak ada fiktif. Kasus ini berawal dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menetapkan seorang kasir atau teller Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai tersangka korupsi sebesar 9,8 miliar. Karyawati bernama Sahira Aninda Putri ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dana kas pada kas Bank BRI kantor cabang Pembantu Tamrin City. Tindakan tersebut diduga dilakukan pada tanggal 26 sampai 27 Desember tahun 2022. Dalam kasus ini melibatkan teller Bank BRI yang korupsi uang sebanyak 9,8 miliar. Hasil korupsi tersebut digunakan untuk penggunaan pribadi dan investasi daring. Prinsip yang dilanggar dalam kasus tersebut, pelaku telah melanggar beberapa prinsip atau azas perbankan seperti pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh bank menimbulkan akibat hukum di mana kepada pihak yang melakukan pelanggaran itu dapat diberikan sanksi hukum berupa sanksi pidana paling banyak 100 juta rupiah. Selain itu, pelaku juga melanggar prinsip kepercayaan bank karena telah melakukan transaksi fiktif yang dapat merugikan nasabah dan negara. Undang-undang tersangka dijerat pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana 20 tahun di penjara. Pasal 2. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dapat dipidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit 200 juta rupiah atau paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam hal ini tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dengan pasal ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Pasal 3. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, untuk penyelesaian kasus tersebut, perbankan melakukan beberapa cara. Yang pertama yaitu pembentukan lembaga pengawas perbankan yang independen. Nah, pembentukan ini bertujuan untuk fungsi pembentukan pengawas yang independen yaitu untuk melakukan pengawasan dan penyelenggaraan sistem di seluruh sektor jasa keuangan yang memiliki peran penting dalam investasi. Di sini, OJK akan melakukan pengawasan terhadap aktivitas keuangan dalam lembaga keuangan. Langkah kedua yang dilakukan oleh Bank BRI yaitu penguatan regulasi dan supervisi perbankan. Regulasi perbankan secara umum dianggap perlu untuk mempertahankan stabilitas ekonomi, terutama dalam hal pengelolaan dan penanggulangan berbagai dampak negatif yang muncul pada saat terjadi pengguncangan ekonomi. Langkah yang ketiga yaitu
pemberantasan korupsi melalui lembaga hukum yang khusus dan yang menangani tindak pidana korupsi. Nah, perbankan sendiri dapat bekerja sama dengan pihak KPK atau penegak hukum lainnya. Kesimpulan, pelanggaran hukum di sektor perbankan mencakup setiap tindakan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Perbankan, atau ketentuan pidana umum dan hukum khusus lainnya yang terkait dengan kejahatan di bidang perbankan. Tindak pidana korupsi dalam perbankan dapat berdampak secara luas, tidak hanya merugikan bank itu sendiri, tetapi juga nasabah dan masyarakat secara umum. Korupsi dalam perbankan dapat mengakibatkan krisis kepercayaan pada lembaga keuangan atau perbankan, merusak kestabilan sistem keuangan, dan membahayakan ekonomi negara. Dalam kasus ini, upaya pemerintah dan lembaga penegakan hukum di Indonesia terus memperkuat hukum dan pengawasan terhadap sektor perbankan. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain adalah dengan pembentukan lembaga pengawasan perbankan yang independen, penguatan regulasi dan supervisi perbankan, serta pemberatan korupsi melalui lembaga hukum yang khusus menangani tindak pidana korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Pengadilan Khusus Korupsi. Dengan demikian, diharapkan tindak pidana korupsi dalam sektor perbankan dapat diatasi dan stabilitas ekonomi negara dapat terjaga. Dalam pelaksanaan hukum dari kasus ini, pelaku diancam tindak pidana 20 tahun penjara.